Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jajasip Channel. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang penggunaan Adobe Animate, dimana pada sesi ini saya akan mulai dari awal untuk pengguna pemula ya. Ini Adobe Animate 2024 yang saya gunakan, dimana ada beberapa menu, ada file, edit, view, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa tool juga yang nampak di sebelah kiri ya. Di sini ada tool, kemudian di sini ada properties, kemudian library dan sebagainya untuk pengaturan objek. Kemudian di sebelah bawah, di bagian bawah ada timeline. Nah, kemudian nanti akan kita perkenalkan satu persatu ketika kita mengerjakan objek-objek yang berkaitan ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu sekarang dulu, tapi nanti akan diperjelaskan sesuai dengan objek-objek atau kasus-kasus atau pertemuan-pertemuan yang saya buat. Baik, untuk mengawalinya kita menggunakan file baru terlebih dahulu dengan langkah memilih menu file, kemudian di sini kita pilih new ya. Kemudian di sini ada beberapa template beberapa kanvas kerja lah ya yang bisa kita gunakan. Ada yang untuk sosial, game, education dan sebagainya. Kita gunakan yang karakter animation aja. Kemudian kita gunakan yang HD aja ya. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih create. Nah, di sini udah nampak kanvas kerja yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah animasi. Namun sebelum ke animasi yang lebih jauh lagi, saya akan menyampaikan beberapa trik, bukan trik sih namanya, penggunaan standar yang paling dasar dalam sebuah Adobe Animate ya. Yaitu tool yang digunakan biasanya sering digunakan adalah Line Tool dan Rectangle ya. Nah, di sini kita gunakan dulu Line Tool. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini kita klik terlebih dahulu ya. Ya, di sini ada Line Tool. Nah, kemudian di sini juga ada Selection Tool, ini untuk menyeleksi objek ya. Nah, kita sekarang gunakan Line Tool dulu ya. Kita klik kemudian kita drag seperti ini. Ini jangan dilepas, kita tarik aja. Baru kalau sudah cukup misalkan kita lepas baru. Nah, ini adalah tool yang sudah kita buat untuk garis ya. Nah, kemudian kita seleksi, kita pilih objek garis ini dengan menggunakan Pick atau menggunakan Selection Tool ya. Ini kita klik. Nah, di sini ada pengaturan warna, kemudian ada jenis garisnya juga ada. Kemudian ini ketebalan garisnya juga ada di sini ya. Kalau garis ini bisa diperbesar dengan mendrag area ini ya. Kalau mau masukkan angka di sini, misalkan untuk ukuran size-nya, ukuran garisnya berapa, misalkan 5 ya, standar 5 misalkan. Kemudian stylenya seperti apa, di sini juga bisa kita tentukan. Misalkan seperti ini strip-strip modelnya ya. Atau misalkan full yang solid bisa seperti ini ya. Nah, ini terkait dengan sebuah objek garis ya. Garis juga nanti ada optionnya. Ini ada yang smooth, ada yang straight ya. Ini yang aktif adalah yang straight-nya. Ini bisa kita ubah ke smooth juga ya. Nah, ini kita buat objek dari garis ini. Kemudian pewarnaannya juga bisa kita tentukan seperti yang ada di sini ya. Nah, ini misalkan warna hijau ataupun misalkan warna merah. Nah, ini untuk Line Tool ya. Kemudian ada juga di sini Rectangle Tool ya. Ini kita drag lagi, kita coba lihat seperti apa hasilnya. Nah, kenapa menghasilkan warna isi di sini ada biru, kemudian katakanlah karena warna fill-nya ya. Kemudian warna garisnya, struknya warna merah, karena di sini sudah aktif untuk file color dan stroke color-nya. Lalu bagaimana untuk merubahnya? Kita gunakan dulu ini area pilihan Selection Tool. Kita klik ya, kita klik selection warna file color-nya. Ini warnanya kita ubah, atau misalkan kita seleksi semuanya yang ini garis dan file color-nya. Kita rubah struknya, misalkan warna struknya kita ubah menjadi warna hijau. Kemudian file color-nya warna merah ya, bisa. Atau kita tidak mengharapkan adanya sebuah garis ya, berarti ini kita hilangkan struknya. Nah, dengan memilih area ini ya, yang garis miring bentuknya. Jadi kita hilangkan garisnya. Jadi hilang garisnya. Nah, itu adalah sebuah pengenalan dasar dari
tool untuk rectangle, kemudian adanya line tool ya. Kemudian di sini juga dalam sebuah Adobe Animate kita akan bermain sebuah layar ya. Kalau ini kan satu layar, sehingga nanti ketika ada tumpang tindih objek itu akan menjadi satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahkan gitu ya. Atau dalam sebuah animasi juga nanti akan bersatu. Nah, kalaupun misalkan ingin membuat sebuah objek yang berbeda, animasinya berbeda, nanti akan ditambahkan layar baru. Nah, ya, nanti saya akan memperkenalkan terkait dengan layar ya. Sekarang hanya memperkenalkan dulu tentang objeknya dulu ya. Nah, di sini ada sebuah objek. Nah, kalau misalkan kita menambahkan objek tambahan, misalkan kita rubah nih warna ini ya. Warnanya kita ganti yang warna biru. Nah, ini rectangle tool kita rubah menjadi oval tool. Caranya bagaimana? Klik yang lama, kemudian muncul beberapa option atau pilihan. Nah, kita pilih oval tool misalkan yang ini ya. Nah, misalkan kita timpahkan di area ini. Kita timpahkan aja ya. Nah, kemudian kita pilih selection tool, coba kita tarik ini. Nah, jadi area yang ada di warna merah itu terpotong, dia ke bawah ke area yang paling atas, sehingga dia tertumpang oleh bagian yang atas. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada kita buat objek lagi, kemudian kita tumpangkan lagi kepada yang lingkaran ini, oval tool ini, maka oval tool ini akan hilang juga sebagian. Gitu ya. Contoh misalkan gini, saya buat lagi yang oval tool dengan warna yang berbeda, misalkan warna hijau ya. Saya buat lagi lingkarannya. Nah, gunakan selection tool, saya timpahkan lagi ke sini. Klik dulu di luar. Nah, saya tarik lagi. Nah, kan dia akan terpotong ya. Saya timpahkan lagi seperti ini. Klik dulu di luar. Nah, jadi seperti objeknya. Jadi ini sebenarnya objek-objek ini bisa kita gunakan untuk membuat objek baru juga, untuk membantu, mempermudah ya. Kalau misalkan kita ingin membuat objek seperti ini, ya tinggal bikin lingkaran, kemudian kita kita timpah, kemudian kita tarik lagi, ya udah bisa kepotong gitu ya. Nah, itu adalah sebuah penggunaan objek yang paling sederhana di dalam sebuah Adobe Animate. Nah, misalkan ini udah bentuknya seperti ini, coba kita masukin ke warna merah ini ya, kita klik, nah ini dalam kondisi masih terseleksi yang warna birunya, dia nggak akan mau memotong. Kalau kita pindahin tetap aja, jadi harus kita klik dulu di luar, misalkan gini, kita lepas, nah kita klik lagi yang birunya, nah terpotong. Kemudian kita gunakan free transform ya untuk memutar objeknya. Jadi biar nanti bentuk objeknya berbeda yang terpotongnya. Klik lagi di luar, kemudian tarik ke map. Saya akan terwujud lagi. Kita tarik lagi ke sini. Nah, misalkan seperti ini. Klik di luar, kita tarik lagi, terpotong ya. Ya, kita buat lagi, klik, agak putarkan lagi. Ini memutarkannya menggunakan free transform ya. Nah, ini kita tarik lagi. Jadi kita akan menghasilkan banyak potongan-potongan nantinya. Nah ya. Atau kita gunakan yang lingkaran lagi yang ini. Pas ya, kemudian ini kita perkecil lingkarannya juga bisa ya, nanti biar menghasilkan lingkaran yang berbeda gitu ya. Misalkan segini cukup, timpahkan di sini, timpahkan lagi. Ya. Nah, ini adalah pengenalan yang paling dasar dalam penggunaan Adobe Animate untuk membuat sebuah objek. Ini objek dasar ya, ada rectangle tool, ada oval, ada line. Ini sebagai alat bantu untuk membuat sebuah objek yang memang dibuat di dalam Adobe Animate ya. Kecuali kita bikin objeknya di luar, misalkan dengan CorelDRAW, Adobe Illustrator atau sebagainya, kemudian kita import, kita buat animasinya, yaitu beda lagi ya. Nah, ini adalah seputar penggunaan line tool ataupun oval tool ya. Jadi tool yang standar digunakan adalah yang
area ini ya, line tool dan rectangle atau oval tool dan sebagainya. Nanti juga ada penggunaan teks ya, kedepannya akan saya perkenalkan penggunaan teks tersebut. Nah, di sini ada selection tool ya. Ini juga berfungsi untuk membentuk objek juga sebenarnya ya, untuk membentuk objek. Kalau kita arahkan pada posisi yang paling pada posisi di garisnya, misalkan ini ya. Ini ketika kita arahkan pointernya, si selection tool ini, ketika di bawah pointernya ada garis lengkungan, berarti itu sudah mengaktifkan fungsi garis. Jadi kita klik kemudian drag sehingga bisa berubah ya. Nah, ini ya sederhananya sih ya, bikin kayak gambar panah gitu ya. Tapi kan kalau kita buat kok susah kayak gimana bikinnya ya, sebenarnya hanya sederhana seperti tadi gitu kan. Kemudian ini juga bisa kita tambahkan gini kan. Ini kan kayak semacam pedang. Nah gitu ya. Kalau misalkan kita menginginkan sebuah warna yang berbeda, yaitu nanti kita tinggal penggunaannya aja ditambahkan ya. Oke, itu adalah pengenalan sebuah objek ya, menggunakan selection tool, kemudian garis ya, kemudian di sini ada lingkaran atau oval. Baik, mungkin untuk kali ini hanya sebatas mengenalkan dulu dari beberapa poin garis yang penggunaan objek yang standar, paling standar ya. Nanti di sini tuh ada timeline untuk mengatur animasi. Ini akan saya kenalkan nanti ketika kita akan buat sebuah animasi ya. Nanti animasinya juga mungkin ada 1 layar, 2 layar, 3 layar, bahkan di dalam 1 layar ada animasi lagi dan sebagainya ya. Baik, untuk materi di pertemuan kali ini hanya membahas tentang penggunaan dari sebuah stroke color dan oval tool, dimana nanti kita perlu memahami ketika membuat objek dalam 1 layar, hati-hati karena nanti ketika layar itu ditimpahkan akan memotong layar tersebut ya. Ini saya pindahkan, maaf ini tadi malah lepas. Nah ini ketika saya pindahkan dulu ke sini misalkan ya, klik di luar. Nah ini kita pindahkan ya, akan terpotong seperti ini ya. Baik, mudah-mudahan teknik yang paling dasar ini bisa dipahami. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan menggunakan objek-objek yang lain dan kita lakukan hal-hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.